Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Sukiyoto, selamat siang. Namo Buddhaya. Bapak dan Ibu, rekan-rekan sedharma yang berbahagia, pada siang hari ini saya berkesempatan kembali untuk sedikit berbagi kepada rekan-rekan sedharma, Bapak dan Ibu, terkait dengan giri dan otapa. Bapak dan Ibu, rekan sedharma yang berbahagia, di era yang globalisasi seperti sekarang ini, kondisi yang seperti sekarang ini, banyak hal yang harus kita pelajari. Banyak hal yang harus kita dalami. Banyak hal pula yang harus kita kaji kembali. Kita tahu, Bapak dan Ibu, rekan sedharma semua yang berbahagia, di era sekarang ini kita semua dituntut untuk selalu ikut, untuk selalu mengikuti perkembangan zaman yang semakin pesat. Kita semua harus bisa mengikuti, harus bisa menyeimbangi agar kita semua tidak tertinggal dengan perkembangan tersebut. Namun ada hal lain yang perlu kita semua kaji ulang, yaitu terkait dengan perkembangan tersebut. Apa itu? Kita tahu, ya, dalam perkembangan secara otomatis akan memunculkan dua hal yang sangat penting yang nantinya akan bisa dikaji, yaitu apa? Hal positif dari perkembangan tersebut dan hal negatif dari hasil perkembangan tersebut. Nah, kita tahu, Bapak dan Ibu, dunia maya ini menjadi tren tersendiri di kehidupan sekarang. Kita semua, terutama yang orang tua, kita sebagai orang tua harus selalu mengawasi, harus selalu bisa mengikuti juga. Ya, mengawasi apa? Mengawasi terutama adalah anak-anak kita. Kalau Bapak Ibu guru ya mengawasi anak didik serta didik kita. Ibu dan Bapak sama halnya, di rumah harus kita awasin anak-anak kita. Kita tahu bahwa perkembangan itu sangat luar biasa yang tadi membawa sifat positif dan negatif. Nah, ketika kita melihat sifat positifnya itu sangat-sangat luar biasa. Ya. Bahwasanya kita tahu dunia ini tidak seperti dulu lagi. Kalau dulu dunia itu seolah sempit, luas. Tapi kalau sekarang tidak. Dunia itu sempit, terasa ada di genggaman kita ini loh. Ya. Dan juga sekarang kita lihat ponsel ini, ya, ponsel ini bisa mengakses semua, bahkan isi dunia ini. Gampang, sangat mudah. Nah, ini yang menjadi pelajaran bagi kita semua, khususnya orang tua. Ya. Hal positif itu luar biasa karena anak-anak kita itu bisa lebih
banyak pengetahuan, mempermudah mereka untuk belajar, dan juga membuat imajinasi dan pemikiran mereka itu semakin kreatif, ya, semakin kreatif dalam hal menemukan hal-hal yang baru atau menemukan inovasi-inovasi baru. Kita tahu ya, Bapak dan Ibu, saya yakin anak-anak Bapak dan Ibu ya itu pasti lebih pintar dan lebih jago daripada Bapak dan Ibu ya dalam mengoperasionalkan yang namanya gadget ini. Saya yakin itu. Ya. Nah, sifat positifnya adalah satu ya tadi itu. Beliau lebih pintar, anak-anak kita lebih pintar. Tapi perlu kita garis bawahi juga. Ya. Bahwasanya muncul nggak sih kira-kira sifat negatif yang akan keluar? Ya, pasti itu muncul. Dampak negatif dari gadget banyak, dari wawasan yang tadi itu banyak. Ya, salah satunya adalah apa? Menimbulkan ketagihan bagi mereka. Seolah-olah HP ini lebih berharga daripada orang tuanya. Ini yang muncul sekarang dan terjadi. Ya, lebih-lebih sekarang itu kan ada pro dan kontra karena pembelajaran harus PJJ kan, ya jarak jauh, jarak jauh dengan online gitu ya. Ya, unsur positifnya ada, tapi banyak unsur negatif juga. Nah, ini dimanfaatkan oleh anak-anak kita. Ya. Jadi Bapak dan Ibu rekan sedharma juga harus waspada menyikapi dari kemajuan teknologi yang sekarang. Ya, kita tahu di dalam Buddhisme ada yang namanya hiri dan otapa. Ya, hiri dan otapa. Ya. Hiri itu apa dan otapa itu apa? Hiri itu malu. Malu akan hal keburukan yang kita lakukan. Itu keluar dari batin kita, bukan dari orang lain. Itu hiri, malu. Ketika kita mau melakukan hal yang salah itu malu. Ya. Malu untuk melakukan itu. Nah, tapi kita lihat ya, kita lihat dan kita tahu bahwasanya banyak orang ya di luaran sana yang tidak malu akan hal buruk yang mereka ingin lakukan. Ya. Banyak. Contohnya apa? Contoh secara kecil saja adalah waktu. Waktu ini kecil tapi sebenarnya dampaknya besar. Ya. Waktu, kedisiplinan, dan banyak juga hal-hal yang memang perlu kita pelajari dan perlu kita kaji kembali. Hendaknya kita malu. Ya, ini harus kita dasari. Makanya hiri dan otapa itu sebagai penjaga dunia, sebagai perdamaian dunia. Nah, ini hiri otapa. Ketika semua orang memiliki hiri dan otapa, tidak hanya Buddhisme, ya, artinya apa? Malu dan takut. Ketika malu, ya, malu akan melakukan perbuatan jahat yang ia akan lakukan, secara otomatis kejahatan itu tidak akan muncul. Tidak akan muncul, Bapak dan Ibu rekan sedharma. Ya, contoh seperti demo. Ya, kita tahu orang-orang demo itu yang ngerti tujuannya itu paling 1-2 tim. Tetapi yang lain hanya ikut-ikutan, ditanya juga nggak ngerti. Ya, ketika dulu rame ya. Ini setiap nanti akan pesta demokrasi, yakin hal ini muncul. Hal ini muncul. Ya. Mereka tidak tahu
apa yang mereka mau lakukan, tidak malu, karena mereka juga tidak tahu sebenarnya. Yang penting happy katanya, ikut-ikutan, ikut arus lah ke sana kemari dan ya itu salah. Harusnya diri kita itu didasari dengan diri, malu, harus tahu dulu tujuannya apa. Ketika orang tahu tujuan yang ingin dicapainya, secara otomatis akan menata dengan baik supaya tujuan yang ingin dicapai itu bisa tercapai. Dan didasari juga dengan rasa malu tadi. Malu ketika tujuannya salah, contohnya salah. Ya malu, jangan dilakukan. Yang positif saja lah. Iri. Malu itu keluar dari dalam diri kita. Bukan hanya di jasmani, tapi dari hati, dari perasaan kita. Hal kecil yang harus kita punyai. Kemudian otapa. Ya, otapa itu apa sih? Takut, Bapak dan Ibu, akan saudara. Takut akan akibat yang kita lakukan itu. Akan menuai apa nantinya. Menuai positif, negatif. Ya secara otomatis kalau apa yang kita lakukan itu positif, secara otomatis akan menghasilkan hal yang positif pula. Tetapi ketika yang kita lakukan itu adalah hal yang tidak baik, secara otomatis akan menumbuhkan hal yang tidak baik pula. Ya, itu juga tertera di dalam Upajatana Sutta, di dalam Anguttara Nikaya 5, dijelaskan bahwasanya kita itu adalah pewaris dari karma kita sendiri. Muncul dari karma kita sendiri. Apapun yang kita lakukan yang berkaitan dengan karma itu akan kita tuai di dalam diri kita sendiri. Jadi bukan orang lain. Ya. Jadi otapa itu takut. Ya, takut akan akibat yang kita lakukan tadi. Ketika apa yang kita lakukan itu adalah jelek atau perbuatan yang tidak baik. Itu pula takutnya bukan karena orang lain, tapi takut dari dalam diri kita juga. Ya, dari hati kita juga, perasaan kita. Dan yang jelas tadi itu patokannya adalah Upajatana Sutta. Bahwa kita ini adalah pewaris dari karma kita sendiri. Muncul dari karma kita sendiri. Bukan dikasih ke orang lain. Tidak. Ya, tidak. Makanya di dalam agama Buddha itu bukan reinkarnasi, tetapi ya tumimbal lahir. Itu perlu kita ketahui. Karena apa? Kalau tumimbal lahir secara otomatis muncul dari karma yang kita perbuat, bukan diturunkan. Tidak. Ya, ini yang harus kita pahami. Ya, niscaya ketika semua orang memiliki hiri dan otapa seperti tadi yang saya sampaikan bahwasanya dunia ini akan selalu damai, Bapak dan Ibu. Ya. Satu kutipan lagu dari Iwan Fals, Bapak dan Ibu mungkin yang sudah ini ya tren. Ketika Iwan Fals menyampaikan lagu, seandainya negara itu tidak memproduksi senjata, secara otomatis perang itu tidak akan ada. Kata-kata itu luar biasa. Itu keluar dari musisi yang legendaris. Belajar dari mana beliau? Ya. Beliau belajar dari pengalaman, belajar dari ilmu-ilmu yang beliau cari dan beliau timba. Artinya apa? Ketika dunia ini memang tidak bersenjata dan sebagainya, tidak memunculkan etikat untuk perang dan lain sebagainya, ya otomatis dunia ini akan damai. Yang kita perangi siapa? Diri kita sendiri. Semua agama itu yakin mengajarkan hal itu, tidak mungkin tidak. Masa iya agama satu harus mencerca agama lain, sebaliknya seperti itu? Tidak. Saya yakin itu. Hanya manusianya lah yang tidak pas dalam mengartikan, tidak pas dalam menelaah. Ya, ketika tidak pas ya itu ujungnya akan menjadi perpecahan dan sebagainya. Nah ini makanya rekan-rekan Dharma, Bapak dan Ibu, ya dari mulai sekarang kita menyikapi perkembangan, kita menyikapi hal-hal yang positif dan negatif ya dari perkembangan ini ya secara otomatis dengan kita sikapi maka hal positif itulah yang akan muncul bukan negatif. Karena apa? Kita menelaah dari hal-hal tersebut ya. Jadi Bapak dan Ibu ini khususnya yang sudah punya
anak ya, cucu bahkan ya perlu kita lebih lebih memperhatikan lagi anak-anak kita, cucu-cucu kita dalam mengakses dunia maya tersebut. Karena dua opsi itu ya harus kita benar-benar telaah. Agar apa? Agar ya hasilnya tadi positif. Bukan berarti terus tidak boleh, tidak. Karena ini juga menyangkut perkembangan zaman. Tapi tetap privasi harus kita selalu berikan kepada anak-anak kita. Ya, supaya apa ya? Supaya hal positif lah yang muncul, bukan negatifnya. Karena nanti kalau negatif bahaya sekali ya, bahaya sekali. Dan hal negatif inilah yang condong atau cenderung mudah untuk mereka pelajari, bukan sebaliknya hal yang positif. Ini yang selalu mereka bawa. Ya, karena di usia anak-anak ini kan banyak kriteria, dari mulai bayi, balita ya kan, dari sampai dengan anak remaja menginjak dewasa, bahkan dewasa itu rasa ingin tahunya muncul, apalagi anak-anak kita yang SD, SMP akil balik gitu ya, itu rasa ingin tahunya tinggi. Nah, dari rasa ingin tahu itu mereka memudahkan dirinya untuk mengakses ini dan lain sebagainya, menghalalkan segala cara untuk bisa mencapai apa yang mereka inginkan. Nah, kita sebagai orang tua ya harus controlling ya, harus controlling ya, controlling supaya apa? Supaya yang tadi itu anak-anak kita yang akil balik itu ya bisa terpantau terus ya. Tuh, makanya semua orang perlu hiri dan otapa. Kita dasari kepada anak dan cucu kita semuanya. Rekan-rekan sedharma semuanya yang belum berkeluarga ya, inilah hiri otapa ya, yang harus selalu ada di dalam diri kita. Orang lain tidak tahu, tetapi hati yang berkata. Jangan salah, karma itu adalah milik kita. Kita adalah pewaris dari perbuatan kita. Ngomong A, di belakangnya B, di kanan kiri C dan D, itu adalah kembali kepada diri Anda masing-masing ya. Ingat upajatana sutta, bahwa kita adalah pewaris dari karma kita sendiri, terlahir oleh karma kita sendiri. Makanya kita dasari hiri dan otapa supaya apa? Ya, setidaknya surga ada di depan mata kita. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan Bapak dan Ibu. Semoga sedikit banyak bisa mengingatkan kembali dari apa yang mungkin terlupakan oleh Bapak dan Ibu serta rekan-rekan sedharma yang berbahagia. Mungkin itu, dan saya akhiri. Selamat siang, Sapisata, Bawantu Suki Tata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, 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 Namo Buddhaya.